Bagaimana persiapan kaum milenial dan generasi Z menghadapi tahun 2023 ini yang uangnya cuma cukup nyambung hidup untuk sebulan? Beberapa tokoh dunia menyampaikan bahwa dunia terancam resesi di tahun 2023 dan kita semua harus bersiap menghadapi tahun 2023 karena badai akan menerjang dunia. Kita tahu kalangan muda seperti kaum milenial dan generasi Z merupakan kelompok terbesar di Indonesia saat ini. Pelaku utama yang tengah optimis berinvestasi dan mengembangkan dirinya untuk mempersiapkan masa depan lebih baik. Biasanya, kaum milenial dan generasi Z baru mulai merintis usaha atau memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan dengan kondisi keuangan yang belum begitu memuaskan karena nominalnya belum banyak, hanya cukup bertahan untuk 1 bulan. Apa yang harus dilakukan bagi kaum milenial dan generasi Z menghadapi resesi global tahun 2023? 1. Kelola keuangan dengan baik. Pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Berhemat, jangan boros. Stop membeli barang mewah atau barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Lakukan pembatasan pengeluaran dan alokasikan keuangan kamu pada kebutuhan pokok dan utamakan kebutuhan bukan keinginan. Jauhi dari sifat konsumtif. 2. Kurangi dan lunasi hutang, terutama pinjaman online karena suku bunga dari pinjol sangat tinggi. Sisihkan gaji kamu untuk membayar cicilan atau hutang agar tidak sampai mengalami kekurangan dana untuk membayar cicilan di kemudian hari dengan suku bunga yang mencekik. Jangan membuat cicilan atau angsuran baru. 3. Siapkan dana cadangan. Kamu bisa mulai menyisihkan dana cadangan di awal gajian sebelum menggunakannya untuk membeli berbagai kebutuhan. Namun, jika gaji kamu pas-pasan untuk hidup, sebaiknya segera susun skala prioritas kebutuhan kamu. Apabila kamu di rumah memiliki barang bekas yang masih punya nilai dan kondisinya masih bisa berfungsi seperti handphone, laptop, TV, kamera lama, sebaiknya dijual dan hasil penjualannya ditabung untuk dana cadangan. 4. Mulailah mengasah keterampilan kamu. Jika kamu saat ini sedang bekerja di satu perusahaan, segera mulai asah keterampilan kamu agar apabila suatu saat nanti terjadi pemutusan hubungan kerja, kamu sudah punya keterampilan lain yang bisa mendatangkan uang. Namun tetaplah menjaga untuk selalu bekerja secara profesional dengan performa yang baik agar perusahaan tetap mempertahankan keberadaan kamu di perusahaan itu. 5. Mencari peluang bisnis baru yang aktivitasnya bisa dilakukan di luar jam kerja untuk menambah penghasilan agar kemampuan finansial kamu meningkat. Misalnya, jual online, endorse produk di media sosial, reseller, fotografer, model iklan, guru privat, agen perbankan, konsultan keuangan, dan lain-lain. 6. Penuhi kebutuhan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan terbatas di sekitar rumah kamu, seperti menanam sayur mayur, buah-buahan, beternak ayam, atau ikan. Jika harga kebutuhan pokok nanti naik, kamu bisa menikmati hasil kebun dan hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari. 7. Jaga kesehatan dengan gaya hidup sehat. Jika kamu punya dana lebih, coba mulai ikuti asuransi kesehatan seperti BPJS dan lain-lain, agar saat kita sakit bisa di-cover oleh asuransi, sehingga tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk membeli obat, biaya rumah sakit, dokter, dan lain-lain. Dengan asuransi kesehatan, resiko kehilangan dana lebih besar akan tertanggulangi. 8. Jaga dan bina hubungan baik dengan siapapun, baik keluarga, teman, dan relasi. Hubungan yang baik dapat mengatasi masalah yang sedang kamu alami, karena kamu bisa mendapatkan bantuan dari mereka. Jangan batasi pertemanan kamu, tapi perluas koneksi dengan orang lain. Dari sanalah jalan keluar akan terbuka. Tidak ada ruginya kita melakukan persiapan
menghadapi kondisi resesi global tahun 2023. Semoga saja ancaman resesi global tidak berdampak di Indonesia ya, dan kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Semoga tayangan ini bermanfaat. Apabila ada pendapat lain, tulis komentar di bawah ini ya.